Selamat datang di Ngalor Ngabu Mehoror. Saya Raja dan teman saya Rere sangat senang sekali dapat menemani Anda dalam episode kali ini. Jadi pada episode kali ini kita akan ditemani oleh Kakak Arifati dan Kakak Cinta yang akan menceritakan pengalaman horor mereka dari berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Oke? Penasaran? Langsung saja kita mulai. Jadi kalian pernah nggak sih dengar kata hantu? Yang pertama kali terlintas di pikiran kalian tuh apa? Dan kalian percaya nggak sih dengar kata hantu itu ada? Ya kalau aku sih orangnya netral, percaya nggak percaya adanya itu hantu. Kalau aku sih percaya. Hmm, Kalian pernah nggak sih ngalamin kejadian horor kalau lagi sendiri di rumah? Kalau pengalaman pribadi saya pernah mengalami yang namanya kejadian janggal di dalam rumah ketika saya lagi sendiri di rumah. Kan Gimana tuh? situasinya di rumah itu sendiri saya, nggak ada orang lain. Cuman saya kan rumah saya itu kan 3 lantai. Jadi saya tidur di lantai 2. Iya. Nah, cuman pas tengah malam kisaran jam 10 mau ke jam 11 saya mau coba tidur nih. Nah, dari lantai 3 itu kayak ada suara jalan-jalan gitu. Serem kali. Iya. Gak ada orang ya? Gak ada. Otot kan orang tua saya kan lagi keluar kota. Kakak saya ikut, abang saya kan kerja nggak pulang ke rumah. Jadi karena saya sekolah, jadi saya nggak ikut keluar kota. Nah, jadi saya otomatis sendiri di rumah itu. Nah, pas ngalamin kejadian seperti itu, ya aku mikirnya awalnya kayak mungkin biasa aja ya kan, iya nggak sih? Biasa aja nih. Cuman mencoba untuk tidur lagi. Nah, ketidur lah. Cuman nggak lama selang saya tidur, saya kebangun nih. Nah, saya lihat jam. Jam berapa itu? Udah kisaran jam 2. Berani banget bangun jam segitu. Aku sih tidur lagi sih. Nah, saya kan di situ kan pengen ke kamar mandi. Cuman pas saya mau turun di lantai 3 itu kayak ada suara jalan-jalan lagi. Asli merinding. Nah, pas di situ saya mencoba beranikan diri aja nggak ya kan. Terus ke kamar mandi lah saya. Ya melakukan yang buang air kecil lah ini. Udah setelah itu saya naik lagi nih, coba tidur lagi. Cuman nggak bisa karena yang itu nggak berhenti jalan-jalan gitu, ngerti nggak sih? Ngerti gitu. Iya. Nah saya tuh di situ kayak wah ini apa ini gitu kan, jadi pertanyaan tanda tanya. Tapi kayak panik gak sih? Berasa diawasin gitu nggak sih? Iya, di situ saya kayak mungkin apa? Kok masih berpikiran positif lagi saya di situ kan? Kamu nggak punya peliharaan di rumah gitu? Ada. Saya punya anjing satu, cuman anjingnya di bawah, nggak ikut ke atas. Dia jaga di teras. Bisa aja mungkin tuh hewan yang Tikus gak sih? Tikus atau apa kan? Di situ oke lah. Terus makin lama makin aneh nih. Makin dekat gak sih? Dari atas itu kan kayak memang nggak ada ditempati. Itu di situ kayak gudang doang, kayak nyimpan barang-barang. Terus kayak ada barang jatuh dari atas. Terus otomatis saya nggak berani langsung turun ke bawah dong. Iya. Nah, terus saya nelpon orang tua saya. Di situ saya ketakutan. Nah, udah posisi di situ orang tua saya nggak angkat telepon nih. Waduh. Nah, memanggil. Gila. Setelah itu saya nggak tidur di atas, saya tidur di lantai bawah. Kalau aku juga nggak bakal ngelakuin yang sama sih. Tidur di luar gak sih? Iya, di luar. Terus Pergi ke rumah otomatis teman. peliharaan anjing saya ini saya masukkan ke rumah lagi. Nggak di luar, nggak di teras, saya masukkan ke dalam. Terus pas anjing saya masuk dia menggonggong nih, menggongnya bukan nggak biasa kayak au gitu. Biasanya nggak bener tuh kalau udah kayak gitu. Iya.
Aku sih nggak punya anjing ya, jadi nggak tahu gitu loh. Makanya di situ kayak saya udah benar-benar takut, terus ya saya mencoba menelpon lagi orang tua saya. Dia ngarah ke mana nih? Ke arah Pokoknya dia kayak ke arah gudang itu. enggak, dia kayak Gonggongnya ke arah mana? lasak, pokoknya menggonggong, Nggak lasak. tenang gitu. Iya, nggak tenang. Hmm. Berisik jadinya pas setelah saya masukkan ke dalam rumah. Terus setelah itu sampai jam berapa sih kamu Sampai jam dengar sekitaran jam 4 saya nggak bisa tidur di situ. masih Lama tetap ya. dengar suara langkah Iya. kaki itu? Wow. Akhirnya saya di situ coba memberanikan diri ya untuk nggak tidur lagi, main HP aja sampai pagi. Oh. Nah, terakhirnya setelah kejadian itu paginya saya nelpon orang tua saya, mama saya, terus saya akhirnya nggak tidur di rumah itu, jadi saya pindah ke rumah tulang saya. Jadi tidur di situ untuk sementara. Tapi kamu sebelum Harus mendengar itu, apakah kamu nggak berdoa dulu? Berdoa lah. Iya. Ya. Berarti cukup keras ya ininya, Iya. maksudnya. Terus pertanyaan selanjutnya, Raja. Juga pernah sih ngalamin di sekitaran rumah. Apa tuh? Kan tetangga 4 rumah dari rumah aku meninggal. Atau meninggalnya di penjara. Oh. Karena katanya di penjara dia nggak mau makan. Abis itu kan kalau di Batak kan kalau orang meninggal kan lama. Oh ya. Ada sih. Adatnya lama. Bisa sampai 3 hari dia. Pas di hari penguburannya, malamnya di malamnya kan apa namanya, aku kan tidur di rumah kan. Habis itu aku tidur di rumah, aku kebangun mimpiin yang meninggal ini. Habis itu aku pas bangun mimpiin itu, aku ngerasa kayak lapar kan. Jadi kan kedai kan masih buka kan. Itu jam 12, setengah 1. Setengah 1 malam. Kedai di dekat rumah masih buka lah. Oh. Jam segitu. Karena sekolah sih berani sih keluar jam segitu. Orang duduk kan, kedai juga kan banyak bapak ngopi. Jadi kedai masih buka. Keluar beli telur Indomie mau masak kan. Terus tuh kan gang rumahku sepi. Jadi kayak gak ada orang lewat gitu kan. Jadi aku ya beranikan diri buat beli Indomie ke kedai. Habis itu pas ada pohon